Sing dianggep wong melarat iki apa? Apa kaya aku sing ya aku mek sepeda motor ya mek papat Bang, omah ya mek loro ngono. Ketika Warung Songo. Ketika masyarakat Sidoarjo yang masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Hari ini warga Sidoarjo yang masuk DTKS per Agustus 2022 sebesar 580.000 jiwa. 50% itu ya? Iya, 40%. Memang dia DTKS. Ya, jadi temuan nang Rempon Darjo, obrolan warung kopi khas Sidoarjoan sing ngomong sing paling update, paling seru, paling rame yang lagi hit di Sidoarjo. Iki masih rame soal bansos. Kenapa selalu muncul bansos dengan polemiknya? Ini mumpung lagi masih in lah happening nang Sidoarjo, kita lanjut obrolan tentang bansos mumpung di warung Cak Joy wis ono sing wong kompeten mek ngomong bansos. Ini ada Bang Adityan Dama. Ya. Bapak Dewan kita dari BKS. Mana kabarnya, Cak Dar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jenengan sehat ya? Bisa ngerti Jawa kan? Ya bisa ya, cuma harus dipilih-pilih dulu kosakatanya biar nggak terlalu berbeda dengan yang ditanya. Nanti Cak Jo lah ngerti. Ada Cak Sudrap atau Cak Badrus dari Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama. Ini yang kemarin juga sempat memunculkan ada sedikit kekurangan data. Nanti kita kulik dari Cak Badrus yang akan memaparkan data-data terkait nelayan di Sidoarjo. Yo, cepetan. Enggak tak. Terus tinteni yo, Kak. Iki. Onde-onde sini kacang. Lambene tar ndomble kecepit lawang. Ngene. Terus dikoncone tak ndelek-lek. Terus sapa kate kelekno tamune? Iki sapa iki? Iki Pak Dewan. Waduh. Pak Dewan kita. Dari Komisi D ya? Komisi D. Juga di Banggar. Di Badan Anggaran. Ya. Ngomong bansos tepat. Ya. Iku bansos mana? Iya, durung mari sik rame soalnya. Bansos Cak apa? Badrus. Oh, paham. Paham. Iki yaiku iki. Yai. Nek Cak Badrus wis ngomong, wis rada kuat berarti. Iya, biasanya nek sampe yaine mudhun iki berarti ruwet iki. Urusan panjang. Ngobong foto kayu sepet. Ketok moto semriwet. Bansos iki panjene. Iya, apa. Terus dimulai itu dari Bang Adi. Iya. Bang, selain apa sih selalu bansos dalam konteks ya nggak saja soal di Sidoarjo, tapi secara nasional. Bansos selalu menimbulkan polemik. Padahal sebenarnya kan ditunggu dengan banyak harapan ya. Iya. Kok gaya sih? Gaya mau ngomong bahasa Indonesia? Saya Betawi soalnya. Betawi jadinya campur-campuran gitu ya. Jakarta. Betawi, ya Jakarta. Jakarta enak-enak nang Jakarta Bang lah pokok belakrak nang Sidoarjo itu. Sawahnya udah nggak ada di sini. Sawahnya banyak di sini. Makanya saya pengen deket dengan petani lari ke sini oh, gitu. Iya. Enak tak rasa di karo. Harus hati-hati ketemu petani itu. Oh iya gitu ya. Karena kalau orang miskin itu ketemu Pak Imbong, kalau orang kaya ketemu Yusuf Mansur. Begitu pulang kampung mau jadi petani malah ketemu Puan. Tapi jurang nggak apa-apa. Kayaknya tapi jurang nggak apa ya? Aman ya. Aman jurangnya satu. Lanjut Bang. Ya, makasih. Jadi kalau kita bicara bansos, singkatannya itu kan bantuan sosial. Diberikan kepada warga negara Indonesia secara umum di Indonesia ini, ataupun juga kalau kita bicara spesifik Sidoarjo, adalah warga negara Indonesia yang butuh terkait dengan kebutuhan-kebutuhan primernya ya. Saya katakanlah pangannya, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah sandang dan papannya dan rumah yang mereka tinggal juga. Oleh karenanya sebenarnya dalam konteks bantuan sosial itu ada beberapa jenis bantuan sosial yang harus kita pahami dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara bantuan sosial itu terkait dengan beberapa jenis bantuan sosial yang itu menjadi ada tanggung jawab pemerintah pusat
ada tanggung jawab pemerintah kabupaten. Nah, dalam hal ini apa saja sebenarnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sidoarjo? Pertama ada pemberdayaan sosial. Jadi bantuan sosial itu mengarahkan pada pemberdayaan sosial. Kalau kita bicara konotasi pemberdayaan sosial adalah bagaimana kita meningkatkan taraf hidup dari konteks pendapatannya masyarakat yang dianggap belum mencukupi atau masih dalam konteks kategori miskin gitu ya. Stimulan ya. Dia harus masuk di-upgrade menjadi level yang lebih menengah sehingga dia terhindarkan atau dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, itu terkait dengan pemberdayaan Sitala. sosial. Tadi apa mangkan ngomong, aku angel ngomong bahasa Indonesia itu. Oh, anjane Cakjo. Oh, anjane Cakjo. Tapi aku tahu sekolah ya, biar niku ngono lho. Biar niku eling aku tahu sekolah aku. Sitala iki ngomong wong melarat ya. Iya. Orang miskin. Iya. Terus ya apa modele wong miskin sing kudu dibantu iku. Lah ini gak jelas kabeh, engko nek waya oleh bantuan dadi melarat kabeh, macak melarat kabeh. Padha ngaku. Nah, ya apa ngono iku, Bang. Jadi kalau dari kebijakan pemerintah kabupaten, semestinya dia memperbanyak kredit usaha rakyat daerah yang itu diberikan dalam konteks kelompok masyarakat kube. Kita pernah dengar kube ya, kelompok usaha bersama. Itu dipilihlah 10 kepala keluarga atau lebih yang sudah yang mereka itu secara diverifikasi, notifikasi itu sudah masuk dalam kategori yang tidak mampu. Nah, mereka diberikan bantuan modal usaha, apa maunya mereka? Ya, maksudnya ini loh, Bang. Apa? Angel. Yang dianggap wong melarat itu sing ya apa, Bang? Oh, ya. Sing dianggap wong melarat itu ya apa? Apa kaya aku sing ya aku mek sepeda motor ya mek papat, Bang. Omah ya mek loro ngono. Ketika Warung Songo. Ketika masyarakat Sidoarjo yang masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Hari ini warga Sidoarjo yang masuk DTKS per Agustus 2022 sebesar 580.000 jiwa. 50% itu ya? Iya, 40%. Memang dia DTKS. Ya, jadi memang secara undang-undang, secara undang-undang memang pemerintah itu dia memberikan split atau memberi komposisi masyarakat yang masuk dalam DTKS itu dalam 40%. Cuma nanti dia ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Desil 1 itu desil 1 yang paling kesian lah, yang paling sangat luar biasa dibutuhkan. Kemudian desil 2 dia yang dikurangi, misalkan untuk kredit usahanya atau mungkin juga untuk bantuan sosial pendidikan dikurangi. Desil 3 lagi hebat. Nah, harapan kita desil 1 itu dia keluar dari desil 1 ke desil 2. Desil 2 keluar lagi masuk ke desil 3, 4, akhirnya dia keluar dari DTKS itu. Nah, total jumlah jiwa yang masuk pada hari ini 580 jiwa. Dengan kakak penduduk Indonesia, penduduk Darjo iki piro? 2 juta 100 sekian lah. 2 juta sing melarat wong. Seperempate. Wong 500. Seperempate. Termasuk sing biasanya ngutang kopi termasuk wong melarat gak? Kalau kono mesti ngelirik aku. Pancen dikonsentrasi. Aku lo bayar. Iki ngejak-ngejak penuh ngene iki. Sing golek wong sing pun bayari kopi, kata bayar iki. Kroso aku. Kroso gak enak kopi. Gitu. Pahitnya itu tambah nemen ini. Gitu. Jadi emang dia harus masuk dalam DTKS. Siapapun yang bansos ya. Ya. Sebenarnya kan enak lagi. lihat database sudah ada. Sudah. Tapi kenapa selalu masih ada jadi polemik gitu loh? Oh begini, jadi memang kami nggak tahu ya. Banyak hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mungkin juga perlu ada pembiasaan dan juga edukasi kepada mereka. Ketika mereka merasa nyaman dengan bantuan sosial tersebut. Gitu. Jaga no akhirnya. Jadi mereka ada yang sudah sekitar 10 tahun itu tidak berubah, posisi masih sama. Padahal mereka mungkin dari sisi penghasilan itu sudah mulai, mestinya dia naik ke desa gitu, ke kelas itu, sehingga akhirnya harapan kita, makanya sebenarnya ada pendamping PKH, pendamping keluarga harapan itu yang memang harapan mereka si pendamping ini yang dibiayai, gajinya mereka dari APBN, tapi dia harus mendampingi keluarga yang masuk dalam DTKS itu untuk bisa menjadi keluarga yang mandiri. Cocok ta iku kira. Koyo ndak percaya ngono sih aku iki, Bang. Mosok
dari 2.500.000 Sing masuk data. iki wong melarat. Prasaku yo gak ono wong melarat nang Darjo iki wisan. Iki temenan tak apa Kalau BPS Iya. itu kan data kemiskinannya dia itu di angka 6, ya atau 5, ya. Artinya kalau 5, itu miskin, tetapi data pengangguran kita hampir 11%. Sangat loh, coba ngerti ngomong angka-angka gak ngerti Nah, kan. ini maksud saya adalah ketika kita bicara data kemiskinan, itu yang dianggap sebagai data miskin yang BPS itu adalah di desil 1 memang kira-kira. Di antara 10% dari penduduk Sidoarjo itu 200 ribuan itu dianggap di desil 1 yang betul-betul dari sisi ini terpuruk ya. Nah, dia penghasilannya nggak ada, misalnya penghasilannya yang Nanti ada kategori yang baru sebenarnya, kemiskinan ekstrim itu. Tapi iso dipercaya data iku kira-kira. Yo, ada iso lah, sistem, ada musyawarah itu verifikasi. desa. Musyawarah desa itu yang akan menentukan siapa di desa tersebut yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial itu. Apa jari Wak Lurah? Ya Pak Lurah, kemudian pendamping PKH, ada fasilitator, dalam macam ada juga tenaga SLRT gitu. Dalam rangka untuk bisa melakukan upaya seobjektif mungkin Pendataannya itu ya. Walaupun juga sebenarnya ada juga ruang untuk bila mana ada tetangganya melihat misalkan begini ya. Tetangganya kok masih dapat bansos padahal dia udah punya mobil, udah punya motor, itu bisa melakukan keberatan. Ya. Tapi jarang dilakukan oleh masyarakat kita gitu. Itu. Ya enggak enak ya sungkan kita orang Indonesia, orang timur kadang-kadang koyoke enggak enaknya itu lebih. Koyoke gak cocok gak. Mosok sih rasaku aku noleh kiwa tengen yo gak ono patek wong melarat iku. Tapi oleh bantuan. Tapi oleh yo mbo. Aku gak ero oleh bantuan, gak bantuan mau. Iya, komentar. Ini kan saiki lah. Kayak gimana lho 500 mang yo apa? Ono percaya Yai. Percaya. Karena ada mekanisme, ada variabel-variabel apa ya? Ya memang masuk karena ada kategori-kategori. Makanya ada 4 itu ya, 4 desil. Desil itu ya, kategori itu. Saya kira kalau 500 masih masuk di Sidoarjo. Apalagi kan perkotaan, apalagi pasca Covid, apa kalau mau ngomong ini. Pengangguran 10%, 11%. Nah, iya makanya pengangguran saiki ku 10%. Artinya kan 10% penduduk kan tidak mendapatkan penghasilan kan gitu. Yang tidak pasti ya. Ya kadang-kadang ya memang bahwa ada error tapi kesalahan ono datae ngono iki jenenge ono bahwa sing nganggur enggak boleh. Si Bang sampean golekno jenenge Darono. Ono lah. Aku paling utang ya warung kopi. Liyane Nggak ada terbuka mestinya. Tapi ya meskipun Awan disusul nang Kindar iki. Saya masih ada kecamatan saya rekap 18 kecamatan ada. Tapi Indonesia harus banyak sekali. Tapi itu bisa dibuka ya untuk bisa kita minta. Sampai per kecamatan per desa. Kecamatan desa. Jumlah ya. Karena yang memastikan atau menjadikan DTKS itu data yang dianggap sudah valid itu ya musyawarah desa tersebut. Nah, musyawarah desa itu dilakukan oleh pihak desa untuk memastikan karena setiap sekarang ini mungkin sekitar 4 bulan sekali akan ada sebuah update terkait dengan data DTKS ini. Aku masuk ini ya tahu. Nanti RT sampai saiki saya RT. Jadi saya banyak ngalami sendiri kalau persoalan di lapangan. Oh, wong sing percaya karo RT 7 tahun kamari-mari. Oleh mandek. Ya paling nang omah. Cocok ya kita. Jadi gini Bang. Ya. Di kasus Covid kemarin ya. Oke. Itu kan banyak betul. Jenis-jenis bantuan. Saya sampai nggak tahu itu macamnya saking banyak. Dari APBN ada, dari provinsi ada, dari kabupaten ada. Kelurahan juga ada. Kelurahan juga ada. Dari 4 pemerintahan itu membuat. Nah, kita di tingkat bawah hanya dimintai data. Jadi nggak tahu itu untuk bantuan apa. Oh gitu ya. Jadi hanya minta nama, butuhnya ada turun bantuan untuk 5 orang. Nah, RT masuk ke kelurahan. Nah, yang jadi persoalan data yang dimasukkan ke RT itu turunnya beda yang dimasukkan oleh data RT. Nah, ayo. Ada pengecualian di dalam tahun 2020, 2021 bahkan 2022. Negara ini masih belum mencabut undang-undang kedaruratannya. Pak Jokowi belum mencabut itu. Nah, katanya kalau saya dengar-dengar tahun depan baru akan dilihat kembali. Artinya dari masa pandemi ke masa endemi gitu ya, terus mungkin berangsur-angsur pulih. Nah, itu belum mencabut. Nah, dari apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, ada 3 hal yang harus diamankan atau 3 hal yang harus dilihatkan betul dalam anggaran yang harus dimasukkan. Pertama adalah infrastruktur kesehatan. Ketika itu akhirnya kita membuat banyak bangsal, membuat banyak rumah singgah, membuat banyak di
gedung terpadu karantina segala macam. Wah, itu luar biasa kita. Disuruh refocusing, disuruh merubah anggaran total, sehingga akhirnya banyak yang terjadian bahwa kita harus membelanjakan pada infrastruktur kesehatan. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Nah, salah satu bansos yang 2020 itu mengarah kepada bantuan pemulihan ekonomi. Jadi banyak di desa-desa itu dikasih 1 juta, dikasih 1.500.000 kepada masyarakat yang dianggap mereka memiliki efek negatif, mendapatkan efek turun penghasilannya ketika COVID kemarin di 2020. Nah, makanya kita -3 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo. Indikator makronya -3. Biasanya itu positif 5,8 setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi. 2020 turun menjadi -3. Nah, akhirnya apa? Sampaikan oleh Cak Der tadi. Data kami di akhir 2020 70% penerima bantuan. 70% kepala keluarga Sidoarjo penerima bantuan. Total dari jumlah ya. Itu 2020 akhir 2020 ya. Karena memang akhirnya dibuka semua keran. Dibuka semua keran. Jadi pembangunan infrastruktur kesehatan provinsi pembangunan infrastruktur kesehatan seniman pasti itu. Nah, termasuk seniman kita pernah menerima artis dangdut, persatuan artis dangdut, mereka ngeluh nangis nggak bisa. Tapi mereka juga dianggap kaya ya gimana, dianggap ya juga susah gitu loh gitu ya. Dan saiki koyo ngono wingi ya ikan tahu ngomong koyo apa nelayan itu. Ya nelayan itu contoh aja gitu. Ewon lah ini ya total ewon tapi sing nrimo mek piro ngono 170 lah sing liyane gak nrimo lho ayo jarine 70 kok sing katut 30 iku gak katut terus ya apa ya. Nah, kalau yang terakhir ini yang bagaimana saya ungkapkan di beberapa media ya, tapi sayang beberapa media kemudian tidak mengikuti perkembangannya, perkembangan berikutnya, terutama klarifikasi dari dinas terkait dengan perikanan kalau nggak salah. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa satu, kalau yang terbaru ini kan adalah bantuan sosial tambahan. Kompensasi kenaikan BBM. Iya, itu kan bunyinya itu bantuan sosial tambahan. Ya, betul. Dan itu kalau merujuk ke PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, itu memang belanja wajib. Ya, belanja wajib bantuan sosial untuk mengatasi dampak kenaikan BBM. Yo. Nah, dalam perspektif saya agak lebih dhuwur didik, Gak ngomong bansos dulu ya, tapi ngomong kebijakan publik ya. Bahwa bansos itu ya juga kebijakan publik kan gitu ya. Kebijakan publik itu kan ada siklusnya ya. Ada kebijakan publik, terus ada evaluasinya, terus ada kekurangannya, terus kemudian ya harus ada perbaikan. Nah, perbaikan itu kemudian agenda settingnya seperti apa, terus formulasi kebijakannya seperti apa, terus jadi kebijakan barunya seperti apa kan gitu. Termasuk bantuan sosial ini mungkin ya. Nah, saya lihat memang kemudian kalau di PMK itu kan sangat jelas ya di PMK itu apa? PMK itu Peraturan Menteri Keuangan terkait wajib belanja Pakai sing diganti-ganti. Pakai diganti-ganti. Ben iku nek ngarani PMK iku Brownberry. Yo. Nek jare ono opo maneh. Iya sing cemprot opo kan iku ya. Iya, motor pembakaran maksudnya gitu. Iya. Saiki PMK ya. Peraturan Menteri Keuangan. Dari dulu Cak itu. Tak lagi bakal ngene iki anyar terus ini. Nah, artinya kan itu kan jelas sejak awal, itu kan agenda settingnya sudah kelihatan gitu loh, bahwa ini memang untuk mengatasi dampak kenaikan BBM. Nah, cuman kenaikan BBM ini artinya kan sebenarnya ada yang terjadi beban tambahan di masyarakat kan gitu gampangnya. Nah, beban masyarakatnya ini apa, dan itu yang diharapkan lewat formulasi kebijakan publiknya ini, PMK ini bisa mengatasi itu kan gitu. Nah, problemnya di sini sekarang adalah sebenarnya saya mau lebih menanyakan tidak sekedar apa ya, bansos yang dilakukan oleh Pemkab ini tidak semata bansosnya, tapi sumbernya sudah jelas ya, 2% itu dari dana transfer itu. Tapi juga bahwa output kebijakannya kok jadinya kok apa bedanya dengan non sewu, dengan COVID gitu ya. Dengan COVID. Paket sembako 7.500 paket dan macam-macam. Padahal dengan agenda setting yang beda sebenarnya.
hanya untuk Iku jangka sing pendek, kanggo berarti anu solusi iku ya. jangka Yang pendek. terakhir jangka pendek, Iya, daya beli. iya. urusan. Sing anune BBM iku ya. Iya, yang BBM. Iku sing terdampak no. Loh, sing, Iya, belum, sing belum, terakhir belum. iku malah iki Hmm. ono sing mek pengumuman bengi isu wis ditutup. Iku mek kuotane mek 700 lho, sak Sidoarjo. Iya. Sing ngacokno Nah, oh, kabeh. rebutan. Iku sampai saiki Nah. sing trimo ya durung ngerti. Durung iso jomo. Artinya gini, agenda setting atau tujuan dari kebijakan publik itu kan harus nyambung ya. Diperhatikan aja, bantuan sosial untuk yang saat ini sebenarnya semuanya adalah cash transfer unconditional, artinya tidak bersyarat. Maksudnya istilah sulitnya, bansos itu kan cash transfer sebenarnya. Iya. Ada dua, kondisional sama unconditional. Unconditional cash transfer itu istilah pemberdayaan ya, karena COVID kemarin kan sempat 2 tahun saya mendampingi, salah satu prakteknya adalah melakukan bantuan sosial juga, cash transfer juga. Nah, artinya yang pertama itu adalah cash transfer yang unconditional, tanpa syarat, artinya tunai. Gak ono tanggung jawab, kayaknya mari ngono ya. Bukan karena tanggung jawab, Nggak ada tanggung jawab untuk balikno itu. Ya enggak, wong bantuan sosial. Makanya yang di pusat itu untuk bansos BBM ini bentuknya adalah BLT sama sembako. bukan, enggak ada itu malah Voucher BSU. BBM. Voucher BBM itu kembangan. Oh, kembali. Pusat enggak ada. Pusat enggak ada. Voucher BBM enggak ada. Aku kok gak oleh lu, Cak. Aku terdampak kenaikan BBM lho. Recall gak recall. Jadi Recall kan- kan menang gaya soalnya, Cak. Aku lu oleh beras dok, tapi yo iku selawas. Enggak, artinya gini. Terus kemudian ada bentuk bantuan cash transfer juga yang kondisional, gitu ya. Iya. Yang itu kemudian istilahnya cash transfer bantuan langsung tapi bersyarat kan gitu ya. Iya. Kondisional gitu ya. Nah, konteks kebijakan ini semua kalau voucher masih bisa saya pahami lah ya. Bisa saya pahami. Tapi ini kan problemnya bantuan sosial tambahan ini kan nyangkutnya itu Rupane ya bentuke ngono. iya. Menurut saya yang lebih pas cash transfer. Iya, soalnya jarene ono sing dikeki pupuk, ono sing dikeki Ya, ngono iku ya. itu enggak artinya itu sebagai kebijakan publik apakah sudah tepat atau tidak, karena problemnya untuk yang PMK ini mestinya sih unconditional cash transfer. Mestinya ya, karena ya pusat ya BLT. Bahkan yang bantuan non tunai pangan, bantuan pangan non tunai yang pusat ini, Bu Risma sudah ngomong kok bahwa itu bisa dilakukan tunai. Iki enak sapa iki? Bang Adi tepo cukup aku sing jawab iki. Tasono sih. Iya, jenengan Cak Jum. Dadi ngene. Udah. Sing sampean omongne iki mang, aku gak ngerti blas. Ruku unconditional love ngono tok. Tanpa syarat dulu ya. Tapi wis tak wakilno nang Bang Adi ta sing jawab ya. Gini ya, jadi saya tentunya juga memberikan kritik ya kepada pemerintah daerah dalam konteks bagaimana Harus dikritik karena kebijakan publik. memverifikasi. Kalau berdoa nggak boleh dikritik. Iya. Katanya begitu. Betul. Jadi kita harus juga memastikan dari ini kan memang bukan terburu-buru ya, dari situasi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ketika dia memang punya kewajiban mentaati ya, melakukan apa yang diperintah oleh kementerian atau pemerintah pusat. Oleh karenanya mereka berusaha dengan semaksimal mungkin PHK ini mereka harus selesai untuk bisa memastikan tugas atau perintah dari pemerintah pusat itu untuk dilakukan upaya bansos terhadap terhadap masyarakat yang dianggap berdampak. Nah, sebenarnya ada beberapa segmen yang itu diberikan bantuan itu dengan berbagai macam variasinya. Misalnya katakanlah dinas perikanan, voucher BBM untuk laut misalkan itu ada di dinas perikanan. Nah, itu mungkin barangkali malah Pak Badrus, Mas Badrus saya rasa paham, dan kita harus juga teliti nanti di lapangan. Nggak apa-apa, nanti diajak aja saya untuk di lapangan apa betul memang yang penerima BBM voucher itu untuk yang nelayan itu betul mereka membutuhkan atau tidak, itu kan memang ini. Tapi memang saya rasa dengan kenaikan solar yang begitu tajam, menurut saya ya sangat masuk akal mereka. Pasti kita juga nggak bisa beli ikan nanti kalau kita terlalu mahal juga misalkan itu. Dan ini kan memang harus bagaimanapun subsidi atau bagaimanapun untuk mengurangi. Belum lagi jumlahnya ini, banget ini sebenarnya. Kalian sudah jual cuma 450 masalahnya voucher BBM-nya. Vouchernya. Dan sisanya itu kan di cover provinsi memang kabarnya. Ini yang terakhir 178 ya, saya baca. Ya, cuma 178 orang. Dari jumlah total di nelayan. Kalau gini, jadi nelayan itu saya nggak tahu, mungkin
kelupaan mungkin ya dinas ya. Jadi definisi nelayan yang dipakai ini masih nelayan tangkap. Sebenarnya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ngomong ada yang namanya KUSUKA, kartu usaha kerja perikanan namanya. Sudah ada database mereka itu. Nah, nelayan itu tidak hanya nelayan tangkap, tapi juga pembudidaya. Itu masuk di situ. Jadi mungkin menyederhanakan kalau petambak masuk petambak pembudidaya. Gitu loh. Tambak itu wong tambakan tambak ini mlebu. lebih menurut saya harus jadi fokus juga karena petambak ini kan ya orang ngelihat jangan pemilik tambak yang luas-luas, pemiliknya. Tapi di situ ada yang namanya pendeka, pendeka. Dan database-nya ada itu. Tahu saya di database ini kayaknya KKP gede nggak dapet ya yang ini. Nggak dapat. Kalau ini ya nelayan tangkap itu 1.300. Lah, koyo ngono iku mau lho maksudku Bang Adit. Dadi akeh sing gak nrimo Bang Adit. Enggak jauh kan 178 ini memang. Tapi alasan dicoretnya itu salah satunya adalah karena ini di cover provinsi juga. Tapi provinsi 400 atau berapa ya. Tapi ada masih sisa lain. Konon yang lain ini yang tidak bisa ini karena di DTKS sudah masuk. Oh begitu. Info klarifikasinya sih semacam itu. Dadi yo apa ngono iku maksude? Wong sing wis oleh iki gak oleh iki ngono. Ya kan bansos ya ini. Kategorinya mohon maaf ya, ini sekali lagi ini bukan bansos sudah dapat PKH bukan. Ini kategorinya adalah bansos tambahan. Bansos tambahan itu kan ada yang Pemda, Pemprov, yang 2% itu, terus yang pusat itu BLT sama BSU. BLT itu untuk DTKS itu. Terus kemudian yang PKH, yang yang bantuan pangan non tunai. Tadi masih wis oleh tapi yo iso oleh dari tambahan di pusat. BSU ini juga dari pusat. Itu yang datanya dari Bank Jamsostek itu yang jumlahnya itu. Nah, yang terakhir yang iki mau. Ini tiba-tiba di sini jadinya profesi gitu loh, nelayan apa. Memang ini kemudian harusnya diiris dengan ini. Diiris dengan DTKS, jangan-jangan 2.200. Ini kan masalahnya kan orang kan kaget sih. Nelayan cuma 178, petani dapat pestisida bentuk ini segini banyak terus dikit dan macam-macam. Oh, ini kan apakah ini juga diseleksi dengan DTKS? Karena soalnya yang nelayan ini diverifikasi lewat data DTKS, sudah dapat apa belum? Bantuan serupa yang lain yang sama, BLT atau apa gitu. Sebenarnya kondisi di masyarakat itu mereka nggak paham kayak aturan-aturan regulasi macam-macam. Tahunya mereka itu aku saiki butuh bantuan, aku betul-betul membutuhkan. Makanya wajib dengarkan RR. Iki kudu. Ya wajib paham. Sing penting kan ngene, uang ini sing tarungokno yang mereka tahu itu. Waduh, aku kata-kata sampean. Iya. Enggak ada sekolah gitu. Ya hati-hati. Sing wong ngerti iku wong sing melarat gak oleh bantuan, sing soge kok sih oleh. Nah, kan selain itu juga double itu ada juga double ngono iku. Terus ya apa Bang ngono iku, Bang? Ya makanya gini. Jadi sekarang nih per 4 bulan itu di kementerian itu meminta kepada pendamping PKH, fasilitator, kemudian juga orang-orang SLRT termasuk di dalamnya itu merapikan atau mengupdate bahasanya itu, memperbaiki data DTKS ini gitu. Nah, ini yang kami melihat di kita ini belum berhasil betul ya terkait dengan, walaupun ada beberapa, tapi persentase menurut saya masih jauh ketika orang itu keluar dari DTKS. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya sebuah bukan protes ya, kok di sana mendapatkan padahal mungkin dia tidak seperti yang didata, artinya dia dianggapnya adalah orang yang mampu gitu ya. Dan memang harus ada aktivasi terhadap ini kepada kami pun terbuka ketika DPRD mengatakan tadi di data ini desa sekian RT sekian ini ada warga sebenarnya sudah mampu tapi masih terdata karena mungkin juga kita kan ada mekanismenya di desa soalnya begitu ya. Dan desa itu ada program ada software namanya 6NG yang itu dia langsung kepada pusat yang itu. Terus kaya awak dhewe iki nek misale ru ngono iki lapori nang ndi Pak Adit? Ada di pusat. RT
Saya pernah kemarin ikut Bang, ada pelatihan dari Dinsos untuk pemutakhiran data itu, termasuk kan ada perubahan untuk penyatuan data biar jadi satu. Dia tidak tumpang tindih lagi gitu. Ketika sudah mendapatkan PKH dia tidak dapatkan yang lain atau dapat yang lain. Kalau PKH misalnya dia kategori masih ada sekolah masih masuk. Kalau syaratnya kan harus ada yang masih sekolah. Ketika dia ternyata masih sudah nggak ada yang sekolah, berarti kan harus dicoret. Nah, itu kan itu diperbarui. Betul kayak nah, gitu. saya kan belum melihat itu sejauh gitu mana implikasinya ke lapangan. Yang saya tahu kan ini baru. Nah, terus 2 kasus terakhir ketika muncul BBM dan Kurma kemarin itu persoalan kan jadi, loh ini kan data sudah diintegrasikan. Kenapa masih muncul lagi persoalan data yang salah sasaran kayak gitu misalnya gitu. Kayak gimana lu? Pertanyaan gimana lu? Jawaban sapa iki sing jawab iki? Yang awak dhewe iki terus lapor nang endi iki nek misale sampai ndelok koyo ngono iku. Ya berarti mau mendeklarasikan bahwa jenengan berarti orang tidak mampu gitu. Soalnya akeh banget tinggal ke desa RT RW. Oh iso. Saya masuk. Online juga bisa online. Online juga bisa ada webnya. Kemensos ada. Berarti nek misale ono sing gak tepak ngomong nang desa. Iya. Enggak, online itu juga langsung bisa. Nang online. Iya, ada. Opo iku nang anune opo iku? Kemensos. Saya lupa, saya pernah bikin portalnya. Oh, sing iya. Shopee iku ya. Shopee. Apa bikin TikToknya saya malah. Jadi laporin nang desa nggih. Bisa. Jadi artinya ada musyawarah desa yang ada SK desa yang dia memang memasukkan atau nang sapa niku, Dar? Nang RT paling muda atau langsung kelurahan RT mana. seperti katakanlah sekarang ini ya. RT ini kok ini gak dipercaya, Pak. Masyarakat yang mungkin belum terdaftar dalam DTKS tapi ketika dia sakit ya dia harus dirawat di rumah sakit, maka dia bisa melakukan itu dengan mengupayakan dengan ada surat keterangan tidak mampu dari pengantar dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Wis dijamin beres ya, Bang ya. Selesai. Sebenarnya konsepnya ini loh enak. Saya pernah bikin ini aplikasinya ya sebenarnya sekarang dengan digital ini sebenarnya untuk daftar juga bisa karena orang mungkin Anda merasa terdampak gitu ya butuh daftar bisa di sini terbuka aja gitu jangan tertutup gitu ya jangan tertutup aja masuk angin kalau masalah error ada yang salah itu mesti tinggal ya jangan banyak-banyak kan gitu aja salah gitu. Apik loh saja nih, mesti toto. Sebenarnya kalau saya begitu. Ini jauh sebenarnya kalau kami memberikan apresiasi sebenarnya terkait dengan sebuah mekanisme ini, ada perhatian betul kepada masyarakat kita, saudara kita yang tidak mampu. Cuma memang dalam hal konteks misalkan 1-2 yang memang dianggapnya sudah keluar dari data itu yang memang itu yang jadi rame kan gitu. Harus ada input juga. Kalau kayak gitu nanti sistem tidak akan berubah. Sistem tidak akan berubah. Mungkin dari Pak RT-nya, mungkin dari juga fasilitatornya, lihat dia harus berkomunikasi berarti RT ini sing kudu paham yang ngono iki ya. Tapi RT kan iku biyen kadang-kadang ya. Iku biyen oleh ngono. Iya, betul. Iya. Intensifnya belum turun. Oh, gitu ya. Turun, oh, gitu ya. Jangan itu. Ini pesan politik. Kakak. Cuman mang gini, apa iki, Mas? Di lapangan itu. Kan oleh duit ngono ta dadi RT. Tambahi bonus sih, Rek. Oh, siap. Itu ditampung dulu kan bisa. Aku tak nyalon tadi. Ya. Itu kebaikannya banyak manfaatnya. Karena kami yang di lapangan yang berhadapan langsung. Betul. Dia kan rasa jangan ngomong ini hanya boleh Pak RT dulu yang dapat. Kita udah capek di bawah. Wes. Makanya ngomong model tak suwe-suwe RT sing ngono gitu. WA grup kan. Jadi kompleks masyarakat kita itu dengan situasi nggak semua juga hardware itu bisa sesuai dengan persoalan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu kita terus menurut saya semangatnya terus memperbaiki. Itu yang sebenarnya paling penting. Kritikan dan masukan tetap harus ada. Itu yang harus juga dilakukan. Harus siap menerima ya. Tapi juga dengan baik data, dengan baik yang dia sesuai dengan dengan kondisi di lapangan itu harus seperti itu. Tidak ada persoalannya memang masyarakat kita hari ini kami saja masih juga tarik ulur ya ketika memang rumah yang mendapatkan bantuan sosial itu di stikeri tidak mampu itu kan juga ya kita masih menampung masih perlu kita kaji lebih baik lagi dari sisi kemanusiaannya, dari sisi juga memang memberikan pelajaran pendidikan gitu. Mungkin yang pas ketika orang itu sudah memiliki kendaraan baik banyak mobil sudah ada ya
Tapi tapi orang sekarang nggak malu loh bang, nggak malu untuk mengajukan bansos, nggak malu. Iya karena cicilan. Iya. Apalagi yang nggak ada ininya, pokoknya di KI selesai nggak ada untuk pertanggungjawabannya, mari kan. Iya. Jadi memang harus banyak. Iya. Ya semua berbenah. Betul berbenah. Makanya gini ya, apalagi dan situasi hari ini, memang kondisi masyarakat cukup berat. Bukan dikatakan cukup berat, kita sendiri yang punya pendapatan mungkin juga akan banyak melakukan penghematan dalam belanja-belanja di rumah tangga kita. Apalagi mereka yang sudah masuk DTKS selamanya untuk masuk keluar dari zona itu saja menurut saya orang nyaman di zonanya itu. Iya. Kalau bisa dapat terus ya. Iya, itu yang terjadi di masyarakat kita sebagian besar. Ya, yang penting itu mang. Penting ngopo oleh. Iki lho panganan, iki mangka dengkulaan kok gak kok pangan. Mantap. Iya. Close the door dulu baru kita makan. Jadi gini lah, ini kita berharap banyak ke Bapak yang ada di Dewan, teman-teman Siap. terus kawak pisan ngomong nang wong akeh sebenarnya program bagus. Kalau mang wis sing penting ono omongan iki mang aku yo ngerti, engko tak sampaikno nang wong-wong. ngerti napa kan? Ya iku mau nek ono sing barang sing gak tepak soal bantuan sosial laporo nang desa. RT fasilitator. Karena RT gak RT gak dipayu. Karena percaya iki sih. Ya engko njaluk insentif. Tambahan lagi. Iya. Itu nanti bisa kita diskusikan lebih menarik lagi. Karena bagaimanapun persoalan negara ini salah satunya garda terdepan nih Pak RT dan Pak RW. Ini jadi harus kita langsung berhadapan. harus apresiasi, harus berikan perhatian penuh kepada mereka. Semuanya baik yang. Jadi kapan turunnya bang? Apa? Jadi kapan turunnya? Ayo kita tinggal tunggu tanggal mainnya mudah-mudahan gitu. Apa iki? Intensif RT. RT dan RW. Waduh. RT itu lembaga kemasyarakatan. Oh, sosial sudah bos diberikan semua. Dibayar Ya, bukan lembaga pemerintahan. Jadi sebenarnya operasional buat RT sebenarnya juga Bukan. Ya sungguh Ya kapan-kapan sebelah kono ketoy oleh sakit jadi kan. Iya. Memang di beberapa kota besar cukup tinggi ya mereka ya. Saya kayak di kampung saya di Jakarta itu per bulan itu ibu saya cerita mungkin di atas 500 RT itu. Iya. APBD-nya 70 triliun. 70 triliun sana. 70. Kita 4,2 triliun. Jangan dipilih. PBB sana itu dipotong habis-habisan ya enggak apa-apa karena Kita belanja kita 5,2 triliun. Ya, artinya enggak pernah Jangan karena ketika itu sudah diomongkan orang kan sudah terlanjur berharap. Iya, memang itu jadi persoalannya kan. Iya. Kecuali mungkin enggak ada omongan, mungkin enggak. Iya, memang. Ya wes kok boleh dapur baru sak lemari ngedabus gak mari-mari. Oke, siap. Dulur, itu obrolan kita sebenarnya program ini dari pemerintah bagus, sudah banyak bantuan dengan berbagai macam jenisnya dengan pendataan saya pikir sudah rigid. Nah persoalannya kan masih kalaupun 1-2 itu kan bagian dari ekses atau residu. Kita tetap berharap berterima kasih pada negara, pada pemerintah daerah, berharap semua persoalan bisa untuk meringankan. Jadi kalau ada persoalan apapun kita baik lapor ke siapapun bisa dibuka ruang sebesar-besarnya. Kalau orang sing nyeleweng juga dilaporno. Konco-konco partai siap buka posko, tapi wis terbuka lah saiki. Nek ono apa-apa ndang nglaporo. Wis ya, sampai ketemu lagi. Tapi nek lapor ngono sampean tandangi enggak, Bang? Ya kita bisa rapat kerja. Mengundang di